Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdani, calon guru penggerak angkatan 7, dari SD Negeri 106162, Medan Estate. Pada modul 1.4.A.6, membahas tentang demonstrasi kontekstual budaya positif. Dalam modul 1.4 ini, calon guru penggerak mempraktikkan penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, menurut Gosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Berikut adalah segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus kita laksanakan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya kita akan menyaksikan satu kasus di mana penyelesaiannya dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. Advriani adalah seorang anak yang pintar dan anak yang suka menolong temannya di saat temannya kesulitan belajar. Hasil ujian Advriani pun terlihat bagus yang diperoleh saat ujian. Dia mendapatkan nilai murni yang cukup baik. Tetapi, dia anak yang tidak bisa menahan emosinya. Apabila Advriani dia sering mengolok temannya, tetapi di saat diolok temannya dia tidak terima. Di saat temannya mengganggu dia selalu mengeluarkan cakap yang kotor yang tidak pantas didengar. Saya kira, itu adalah laporan sesaat oleh temannya yang tidak ada bukti. Sehingga, pada saat pembelajaran, Advriani diganggu temannya, sehingga emosi Advriani memuncak dan mengeluarkan cakap kotor yang tidak layak didengar oleh temannya. Pada saat itu, saya mendengarkan langsung cakap kotor tersebut, lalu saya sontak terkejut, bahwa pengaduan selama ini yang diadukan temannya ternyata benar adanya. Lalu saya langsung mengambil langkah untuk tindakan restitusi. Langkah yang pertama, saya lakukan adalah memanggil adiknya yang bernama Novita Grace, yang merupakan siswa kelas 5B. Setelah itu, saya menanyakan kebiasaan yang dilakukan Advriani di rumah sehari-hari saat dia sedang emosi. Merusak karakter kalian, ya kan? Di kelas lagi, ya kan? Kamu juga selalu kita sama bapak lagi berbicara, kamu silakan masuk. Sampai ketemu Pak ya. Langkah selanjutnya saya memanggil Advriani ke kantor pada jam istirahat, untuk menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Pada saat diwawancara, guru mengenalkan adanya Tuhan dan peraturan yang dibolehkan Tuhan dan yang dibenci Tuhan. Karena selama ini Bapak kan tahu juga, Pak, si Advriani sebagai orang tua, cakap-cakap kotor, mungkin tidak dapat bersalah Bapak nggak mau nanti kita orang kita
dulu dari bikin bapak dan dari mata bapak lihat langsung yang betul nggak si Apriani seperti ini, gitu kan? Ternyata waktu kejadian itu langsung bapak lihat, langsung bapak kenal. Karena emosinya si Apriani ini keluarlah yang namanya hewan di mulut si Apriani. Semua keluarlah nama hewan itu di depan bapak itu kan. Dan itu sudah fatal sekali. Sekarang bapak tanya, Apriani punya agama? Ya. Punya Tuhan? Ya. Apakah Tuhan itu membolehkan itu? Hah? Atau di agama si Apriani apakah membolehkan itu? Apriani agama apa? Kristen. Apakah di agama Kristen membolehkan itu? Mengeluarkan kata-kata kotor. Kemudian apakah tidak ada kategori dosa di situ? Ada, ya kan? Kemudian ada nggak larangan orang tua kalau kita berbuat seperti itu kalau di rumah? Ada. Terus apa yang dilakukan? Dilakukan orang tua sama siapa yang kata diam saja, hanya marah saja, hanya kondisi orang tuanya dimarahi aja. Akhirnya kan efek dimarahi lama-lama biasa ya kan, biasa kemudian jadi kebiasaan. Karena saya lihat si Apriani setiap mengeluarkan emosi pasti keluar semua hewan itu di mulut itu. Apakah si Apriani tidak bisa mengendalikan emosi itu? Kalau emosi, kalau dia keluar emosi kita, itu kan semua keluar di sini, ya kan? Macam mana lah si Apriani mengendalikan emosi kita? Kalau bapak lihat ke depannya bagaimana? Oke, ini kata-kata si Apriani. Langkah bagaimana kalau seandainya marah si Apriani nggak emosi yang luar biasa, nggak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Oke, emosi boleh, karena itu kan meluapkan suatu apa, tapi jangan sampai mengeluarkan yang kotor. Apalah tindakan si Apriani? Tidak. Nanti coba lagi. Ada marah-marah aja kalau emosi. Iya. Karena nanti bapak pantau ini, beberapa hari ini bapak pantau. Sengaja bapak undang orang tua si Apriani. Kenapa? Karena ini karakter si Apriani. Karena si Apriani orang baik. Ya kan, orang baik, bapak dia orang baik kok. Bagus kok, bergaul bagus. Ya kan? Nilai itu bagus. Tetapi saat dia mengeluarkan saat dia dikasih emosi sama kawannya, dia langsung meluap sampai keluar hewannya. Kemudian ada kata kawannya, dia suka bilang sama orang tua, kenapa dia bilang begitu? Oke. Orang itu yang pertama. Kalau ada orang seperti itu, apakah kita harus membalas? Ya. Kita punya panutan, contohnya kalau si Apriani punya apa namanya itu? Yesus kan, ya kan, Yesus atau apa kan, dia kan pemaaf, ya kan, dia nggak pemarah. Kemudian kalau ada yang mengapai dia langsung maaf. Ada dia diajarannya itu? Ada kan? Apakah apabila kita sholat kita nyapai orang kita balas? Ada nggak diajaran di agama? Ada. Bisa nggak siapa yang seperti itu? Bisa. Oke. Tapi kan untuk sekarang tapi ada ditanamkan dalam diri siapa yang dia untuk ke depan. Coba kalau bicara siapa yang untuk ke depannya ya untuk di mana? Untuk di soal rumah itu gantian. Jadi bapak lihat nanti progresnya atau kemajuan si Apriani. Bapak akan tanya sama orang tua si Apriani, sama adik si Apriani. Sudah berubah nggak Apriani apabila saat dia emosi? Ya,
Bapak lihat itu terus nanti. Kenapa sampeannya ada 6 bulan lagi Bapak? Bapak lihat itu nanti. Oke? Berubah ya? Ya, oke. Salah. Nah, Langkah terakhir, perlu juga kita berkolaborasi dengan orang tua, untuk memperbaiki karakter anak, baik itu di lingkup sekolah maupun di rumah. Sehingga, guru memanggil orang tuanya ke sekolah, dalam membimbing Advriani menjadi anak yang lebih baik. tetapi ada perilaku etika yang tidak baik yang diperlihatkan si aja. Kemudian memang sebenarnya sebelumnya Satriani sudah melakukan itu, tapi tidak saya dia langsung. Padahal saya takut nanti terjadi sebuah misalnya dia atau dia seperti mengucapkan kata-kata kotor. Jadi dilihat dia seperti ini dia. Di saat pembelajaran saya lihat dia ada di dalam kawannya, tetapi di saat dia emosi keluar semua hewan-hewan yang ada di mulutnya. Jadi di situ saya dengar langsung, makanya ibu saya datang ke kemari untuk kita sama-sama kalau di rumah bagaimana itu? Apakah seperti itu siapa yang ini? Kalau di rumah kan Pak, dia jarang keluar rumah, dia jarang di rumah kan Pak. Memang saya bekerja Pak, jadi dia itu di rumah sama kakaknya, sama adiknya. Tapi walaupun begitu, lingkungannya yang di rumah itu pun saya selalu kontrol Pak, sama-sama siapa saja dia bermain, sama teman-temannya seperti itu. Mungkin juga ada kesilapan saya ya dalam mengontrol dia, bergaul sama kawan-kawan. Sudah sering dengar bahasa-bahasa yang seperti Bapak bilang tadi itu. Tapi di rumah pun pernah dia mengucapkan hewan-hewan seperti Bapak bilang tadi. Tapi saya selalu membimbing dia di rumah supaya tidak berkata seperti itu. Saya tanya sama adiknya tadi kan, ada nggak katanya kalau adanya malas sekali? Mau dia, ada sekali ya Pak. Jadi begini, makanya saya undang ibu. Kita sebagai orang tua, saya orang tuanya di sekolah, ibu orang tuanya di rumah. Jadi saya berharap ada kerjasama. Jadi selama saya satu semester sama saya ini, saya harus bantu dia, perkembangan dia dengan cepat yang membilangkan namanya itu yang apa namanya ya. Jadi nanti saya pantau dari ibu, saya pantau juga dari adiknya. Karena kan biasanya adiknya ada di kelas 5, saya lihat juga karena dia selalu hari ini kalau ada kesamaan dengan adiknya. Mungkin itu aja Bu. Iya Pak, saya mohon bimbingannya Pak ya buat anak saya Pak ya, lihatnya. Iya, terima kasih Ibu karena Ibu udah melangkahkan kaki Ibu ke sekolah ini untuk menyelesaikan masalah kita dan sama-sama kita bimbing dari dia. Ibu, makasih banyak Bu ya. Ayo teruslah berkarya, dan berbagi serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Saya Hamdani, guru SD Negeri 106162 Medan Estate, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.